Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa dari semester 5 jurusan Akuntansi 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, yang ketiga untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang A itu ada relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang B itu ada daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi ekuitas, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Di mana laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukur lainnya. Unsur-unsur dari laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat monitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas itu merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, di mana yang pertama itu ada hasil usaha, laba atau rugi. Jika laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua ada penanaman modal atau yang disebut dengan tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Yang ketiga ada pengurangan modal, di mana faktornya sendiri itu seperti pengambilan price, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Yang terakhir itu ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Untuk selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan, di mana laporan ini sering disebut sebagai neraca. Yang bentuk laporan keuangannya itu menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan dan entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atau keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Di mana ada unsur-unsur laporan posisi keuangan itu yang pertama ada aset atau aktiva, ada kewajiban liabilitas, dan ekuitas equity. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan di mana lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu laba rugi dan arus kas. Di sini udah ada kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Di mana kode akun sendiri ini saya copy paste dari akun. Untuk nama akunnya sendiri itu rumusnya masih sama seperti sebelumnya yang VLOOKUP, terus pakai yang B9, daftar akun 2 dan false. Di sini saya akan mulai aja langsung ke kas. Kenapa kas? Langsung ke kas karena aset yang selancar ini merupakan nama judulnya. Di sini kas itu rumusnya sama dengan sum if buka kurung, kita ke neraca lajur. Di sini kita pilih yang kolom B, koma, kita ke laporan posisi keuangan, kita klik yang kas, koma,
Kita ke neraca laju lagi, terus kita pilih yang kolom C. Terus kita tutup kurung. Di sini kita dikurang. Terus rumusnya sama aja, kita copy sampai yang B11 ini. Kita paste, terus kita masukin yang kolom K. Tutup kurung, enter. Nah, di sini udah keluar. Langsung kita tarik aja ke bawah sampai ke akumulasi penyusunan kantor. Nah, untuk yang ini kita hapus. Ini juga kita kasih warna lagi. Nah, untuk yang utang dagang, untuk kewajiban ini, kita mulai dari utang dagang, di mana rumusnya itu sama dengan sum if, buka kurung, kita ke neraca, kita ke neraca lajur, terus kita pilih kolom B, koma, kita ke laporan posisi keuangan, kita pilih yang utang dagang ini, yang kode utang dagang, koma, kita ke neraca lajur lagi, terus kita pilih yang J, tutup kurung. Nah, ini kita ditambah ya, kalau misalnya yang kewajiban, terus kita copy, kita paste di sini, terus untuk selanjutnya kita pilih yang kolom K. Enter, di sini udah muncul 85, terus kita tarik ke bawah. Untuk yang ekuitas, itu yang modal itu rumusnya sama dengan kita ke arus kas. Di sini kita pilih yang jumlah ekuitas, terus enter. Selanjutnya untuk laba ditahan sama rumusnya kayak yang utang dagang. Sama dengan sum if, buka kurung, kita ke neraca, terus kita pilih akun kolom yang B, koma, kita ke laporan lagi, terus kita pilih yang laba ditahan, koma, kita pilih ke neraca lagi, kita pilih yang J, tutup kurung, ditambah, kita copy lagi sampai yang ini, kita paste, terus kita pilih yang K. Di sini langsung muncul 75. Nah, selanjutnya kita akan totalin nih. Yang jumlah aset lancarnya ini kita totalin sama dengan sum, buka kurung. Ini kita drag semua, terus tutup kurung. Enter. Jumlah aset tetapnya juga sama dengan sum, buka kurung. Ini kita jumlahin semua, tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah aktifannya itu sama dengan jumlah aset lancar ditambah sama jumlah aset tetap. Enter. Selanjutnya untuk jumlah kewajiban itu sama aja, sum, buka kurung, kita drag yang ini, tutup kurung, enter. Sama untuk yang jumlah ekuitas. Enter. Nah, di sini jumlah pasifa itu didapat dari 85 jumlah kewajiban ditambah sama jumlah ekuitas. Hasilnya balance, jumlah aktiva sama pasifanya balance 921.500 juta. Nah, untuk laporan posisi keuangan udah sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.